Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas topik yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau aku sebelumnya bahas tentang tips kecantikan, cara mencerahkan kulit, cara ngecilin pori-pori, dan lain sebagainya, kalian bisa cek di video aku ya. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang hal yang cukup fenomenal, yaitu tentang diet. Jadi diet ini emang gak ada intinya, selalu ada aja yang nyari gitu. Dan aku cukup excited gitu ngelihat kalian banyak yang searching video aku tentang ini, yang teh hijau untuk diet alias green tea gitu. Berarti aku tuh mikir, berarti banyak orang yang butuh tentang diet gitu, pengetahuan tentang diet gitu. Jadi kebetulan kali ini aku juga lagi diet, lagi pengen diet aja gitu. Dan aku ternyata berhasil menurunkan berat badan aku sebanyak 2 kg dalam 9 hari. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara aku nurunin berat badan dan apa diet yang aku jalani, tonton terus sampai habis. Tapi sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa like dulu video ini, komen, dan jangan lupa untuk share linknya ke teman-teman kalian, siapa tahu banyak yang butuh video ini. Dan please banget jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, supaya kalau kalian tuh subscribe-nya banyak gitu guys, aku lebih semangat untuk sharing ke kalian, baik itu tentang tips kecantikan ataupun tentang diet. Jadi mohon dukung aku untuk bisa ngembangin channel ini. Oke, jadi langsung aja ke video dietnya. Jadi aku mau ngasih tau kalian dulu deh kenapa sih aku diet gitu. Jadi aku diet karena kan sebelumnya tuh kan aku kuliah normal gitu sebelum corona gitu ya, kuliah normal, dan aku pun makannya agak banyak kan nggak apa-apa karena aku memang aktivitasnya lumayan padat, dimana aku bisa ke kampus seharian, ngerjain tugas sampai begadang. Jadi dalam pikiran aku tuh aku makan banyak it's okay karena emang energinya kepake buat aktivitas aku yang memang banyak gitu, dan nguras tenaga gitu, kayak berpikir lah, ngerjain banyak tugas gitu kan. Nah, masuk ke situasi corona kayak gini, dimana kuliahnya juga online dan ngerjainnya serba di rumah dan nggak sering keluar juga, dan aku juga lagi mager banget buat olahraga, mager gitu. Jadi makan aku tetap segitu tapi aktivitasnya itu minim gitu, dan itu yang ngebuat aku naik berat badan. Cuman kalau kemarin-kemarin aku tuh nggak merasa risih dengan naik berat badan. Cuman sekarang tuh kayak, wow, ini udah nggak bener lagi sih. Kayak udah naiknya tuh udah agak, aku kayak udah risih banget ngeliat berat badan aku gitu. Jadi itu kenapa aku kayak mulai, ya udahlah aku mulai diet gitu supaya berat badan aku kembali ke awal lagi, dimana berat badan yang aku emang nyaman gitu. Ya udah aku mulai diet. Jadi aku nemu sebuah diet dimana aku udah nemunya itu selama dari SMA gitu. Cuman saat SMA aku nggak ngejalanin. Jadi intinya aku udah turun 2 kg selama 9 hari. Jadi apa diet yang aku jalani? Yaitu diet OCD, yaitu diet yang diterbitkan sama Om Deddy Corbuzier. Nah, jadi OCD itu sebenarnya adaptasi dari intermittent fasting gitu. Kalian pasti tahu ya, intermittent fasting kayak puasa berselang gitu. Cuman kayak OCD ini tuh ada variasi jamnya gitu yang dibuat sendiri sama Om Deddy Corbuzier. Jadi itu emang diet yang dibuat oleh Om Deddy gitu guys. Jadi apa sih diet ini? Jadi diet ini tuh puasa berselang gitu, dimana ada dalam 24 jam kita ada waktunya untuk makan dan ada waktunya untuk puasa gitu. Karena emang puasa itu benar-benar ngebantu untuk membakar kalori dalam tubuh. Kalau kalian emang orang yang paling mager olahraga, paling males workout kayak aku emang males gitu. Nah, kayak gimana diet OCD itu? Dimana ada jendela makan dan jendela puasa gitu. Jadi diet OCD ini tuh ada 4 level gitu. Level yang pertama buat yang pemula banget, itu jendela makannya hanya 8 jam dan puasanya 16 jam. Jadi maksud aku di sini, jadi misalnya kalian mulai makan jam 9 pagi tuh ya, makannya jam 9 pagi. Ya udah, selama 8 jam ke depan kalian makan gitu, makan. Dan tutupnya jam 18, pukul 18 gitu. 6 sore gitu. Kalian tutup dan setelah itu kalian puasa. Puasa dalam arti kalian gak makan apa-apa, yang berkalori gak boleh, sama sekali gak boleh. Dan kalian baru boleh makan jam 9 paginya besoknya lagi gitu. Tapi selama kalian puasa, kalian boleh makan atau minum yang 0 kalori. Misalnya kalian mau minum air putih yang dingin, terserah, boleh kalian minum. Atau misalkan minum teh tawar, kopi yang gak berkalori, silakan. Kopi hitam maksudnya. Berarti yang penting dia itu 0 kalori, boleh gitu. Kalian mau minum sebanyak apapun air, kalian boleh. Yang penting kalian puasa gitu, puasa dari makan yang berkalori.
ataupun minum yang berkalori. Ya kayak gitu untuk yang level pemula. Kalian harus menjalani yang jendela makan 8 jam dan puasa 16 jam. Dan untuk level yang kedua ada yang jendela makannya 6 jam lalu puasanya 18 jam. Lalu berikutnya ada yang jendela makan 4 jam lalu puasanya 20 jam. Dan lalu yang terakhir ada yang jendela makannya cuma 1 jam dan puasanya 23 jam gitu. Jadi itu kayak bertahap gitu loh guys, ada level-levelnya tergantung kemampuan kalian. Jadi buat kalian yang benar-benar pemula, kalian harus ambil dulu yang level pertama. Selama ini emang benar-benar selalu konsisten sarapan gitu ya, tapi tiba-tiba nggak sarapan. Oh iya, aku lupa bilang, kalau memang OCD ini dianjurkan sama Om Deddy gitu untuk nge-skip sarapan gitu. Nge-skip sarapan dalam arti kita makannya itu jangan 1 jam setelah bangun pagi tuh langsung makan, jangan, tapi kita nge-skip gimana caranya kita makan tuh entah 3-4 jam setelah bangun pagi gitu. Kalau misalnya kalian bangunnya jam 6 gitu, kalian ya udah makannya sekitar jam 9-an gitu atau jam 10, terserah kalian. Jadi makanya kenapa aku nganjurin kalian buat yang benar-benar pemula dan nggak biasa nge-skip sarapan, apalagi kalau kalian itu punya sakit mah gitu ya, kalian boleh deh kayak membuat badan kalian beradaptasi dulu dengan situasi yang baru. Jangan tiba-tiba kaget juga gitu, jangan. Misalnya kalian minggu pertama kayak mulai makan, kalau misalnya sebelumnya kalian makan jam 7 gitu ya, jam 7 pagi, dan pada saat kalian memulai OCD, kalian coba deh geser ke jam 8 dulu. Minggu pertama kalian makannya jam 8, terus jam 8, terus minggu kedua kalian boleh geser ke jam 9. Jadi sampai ketemu dengan titik dimana kalian bagus buat OCD gitu, misalnya mulai dari jam 10 atau jam 11 gitu. Jadi untuk aku sendiri, karena sekarang emang perkuliahan lagi libur gitu, masih belum kembali aktif kuliahnya, dan aku juga udah biasa kayak bangun telat gitu loh guys. Jadi aku kayak nggak makan pagi itu kayak hal biasa aja gitu. Jadi sekarang aku udah ngambil yang Jadi untuk aku sendiri, dimana aku bisa turun 2 kilo dalam 9 hari dengan OCD ini, aku itu ngambil jendela makan yang 6 jam dan puasanya 18 jam. Jadi aku mulai makan pagi itu, bukan makan pagi sih, jadi aku mulai makan itu jam 11 pagi dan tutup sampai jam 5 sore gitu. Jadi setelah jam 5 sore aku nggak makan apa-apa. Nah gitu. Dan aku benar-benar makan, selama aku makan itu udah aku makan apa aja, apa yang ada di rumah aku makan gitu. Cuman porsinya itu nggak berlebihan, maksudnya dalam porsi normal gitu loh guys. Tapi kalau kalian kayak makan minyak-minyak gitu, terserah kalian gitu, mau makan mie atau mau makan nasi goreng atau mau makan coklat, what you want gitu loh, terserah. Jadi makan gitu nggak dibatasi. Kayak ada diet dulu yang aku lihat kayak makan telur mulu, makan telur, makan dada ayam, makan apalah segala macam. Jadi kalau OCD ini, sorry guys emang berisik di belakang, jadi OCD ini nggak ngebatasin makanan kalian, cuman catatan kalian jangan rakus juga karena kalian dibilang nggak dibatasi. Kalau misalkan makannya itu kue langsung makan seloyang juga enggak juga sih, itu namanya sengaja gitu ya, jangan. Jadi kalian harus memperhatikan porsi harian kalian juga, porsi kalori kalian gitu. Di internet kalian bisa cek deh misalnya berapa kebutuhan harian kalian gitu ya. Kalau aku sendiri kayak 1500 ya, 1500 gitu. Dan yang terpenting dalam diet itu adalah defisit kalori. Kalian mengurangi dari kalori harian kalian, entah kalian cut jadi 200 kalori, berkurang dari 200. Jadi aku sekarang ini kayak makannya 1300-an gitu loh guys. Jadi aku ngitung-ngitung, aku searching kalori yang aku makan tuh apa sih, sampai memang cukup 1300 kalori dalam sehari. Pokoknya kalian jangan nge-cut kayak ekstrem gitu loh. Jangan ada tuh ya diet kayak aduh sehari cuma makan 600 kalori aja gitu, jangan, karena itu bisa membuat badan kalian drop juga, nggak ada guna gitu. Ngapain kalian dietnya buru-buru kalau memang nanti naiknya juga bakal cepat. Jadi santai aja gitu. Misalnya sehari kalian makan cuman 600 kalori sehari, emang kalian bisa 600 kalori tiap hari sampai selama-lamanya? Ya enggak lah, yang ada kalian masuk rumah sakit, dirawat gitu, bermasalah karena kalian kekurangan kalori di badan kalian. Itu nggak boleh, hindari banget guys. Dan apain juga terburu-buru gitu loh, itu yang aku terapin sekarang. Nggak usah deh terburu-buru, nikmati aja, jalani. Dan banyak pasti yang mikir aku tuh dalam 9 hari itu olahraga apa enggak. Aku nggak olahraga sama sekali, nggak olahraga, aku nggak workout sama sekali. Aku cuman kayak udah ngejalanin hari-hari aku aja, cuman aku kayak ngatur pola makan aku gitu. Dan
emang puasa gitu, karena emang puasa itu ngebantu banget untuk membakar kalori kita yang kita konsumsi gitu. Jadi aku kayak dengar dari dosen aku saat kuliah gitu ya, kalau mau nurunin berat badan, kalau nggak mengurangi kalori atau enggak kalian puasa, atau enggak kalian perbanyak aktivitas, itu yang efektif untuk nurunin berat badan. Tapi bodohnya dulu aku nggak ngelakuin, cuman dengar aja. Dan lagi alasan kenapa aku nggak workout sama sekali, itu karena aku ada megang prinsip apa sih guys, kalian pernah dengar nggak ya? A few moments later. Badan hampir mirip ya, maksudnya intinya mirip gitu. Badan bagus itu bukan dibentuk dari gym, dari olahraga, tapi dari dapur. Nah itu artinya badan bagus itu, atau berat badan yang bagus, bukan karena kalian emang olahraganya berat banget sampai wow gitu, enggak. Tapi balik lagi ke pola makan kalian. Jadi intinya gini ya, ngapain kalian olahraga sampai seberat itu kalau kalian makannya aja masih berantakan gitu. Sama aja, kalian ngeluarin kalori kalian ngebakar, kalian nge-push badan kalian untuk olahraga mati-matian, tapi makan kalian masih ya gitu-gitu aja gitu, nggak dijaga, makan sampai 5.000 kalori sehari, ya mampus lah, yang nggak bisa gitu. Jadi aku sekarang lebih fokus ke pola makan aku aja dulu. Dan pasti kalian penasaran gitu ya, berat badan awal aku tuh berapa. Aku nggak mau kasih tahu kalian berat badan aku awal berapa, enggak, karena aku pengen buat nanti sebuah video khusus buat kalian. Kalau aku udah turunnya agak banyakan, aku bakal ngasih tahu kalian proses aku diet selama entahlah berapa bulan mungkin ya. Nanti aku bakal buat sebuah video dimana di situ aku mau ngerangkup kayak aku diet sampai aku benar-benar turun beberapa kilo gitu, yang bikin kalian wow gitu. Karena kalau turun 2 kilo itu kayak hal biasa aja gitu. Nah, jadi aku rencana membuat video itu, dan aku bakal kasih tahu kalian berapa berat badan awal aku sampai aku bisa ke titik dimana aku udah merasa fine dengan berat badan aku gitu, supaya kalian juga lebih termotivasi gitu. Jadi intinya kalau aku aja bisa gitu turun 2 kilo dalam 9 hari, apalagi buat kalian yang berat badan kalian mungkin kayak ada yang 70 ke atas, itu mungkin bakal bisa turun lebih banyak dari itu. Kalau 2 minggu kalian mungkin bakal bisa turun 4 kg atau 5 kg dalam 10 hari, bisa aja, karena emang kadar air dalam tubuh kalian mungkin lebih banyak dari berat badan aku gitu. Karena memang sebelum aku diet ini gitu, aku banyak nge-searching dulu sebelum aku benar-benar memulai dietnya. Aku banyak nge-searching apa sih sebenarnya manfaat dari puasa, dan benar-benar banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu kayak ningkatin hormon growth hormone gitu, hormon pertumbuhan gitu, dimana itu bisa menaikkan metabolisme tubuh kita untuk membakar lemak. Itu tujuan dari kita berpuasa gitu guys. Dan selain itu puasa itu juga kayak bisa buat organ pencernaan kita itu kayak istirahat gitu loh guys. Jadi nggak kayak ngolah makanan mulu seharian penuh ngolah makanan mulu. Jadi kita kayak buat badan kita itu untuk istirahat, untuk ngolah makanan. Oke, selain itu juga kalian harus tidurnya yang cukup juga lah. Jangan kayak begadang-begadang juga, jangan, coba hindari supaya nggak merusak metabolisme kalian. Karena tidur yang cukup itu juga benar-benar bagus untuk buat yang menjalani atau sedang menurunkan berat badan gitu guys. Oke, jadi sekian dulu ocehan aku kali ini tentang diet yang aku jalani, dimana aku bisa turun 2 kilo dalam 9 hari. Semoga kalian juga bisa termotivasi untuk diet lagi dan bisa menjalani diet ini juga, karena benar-benar aman banget buat kalian jalani gitu. Mau umur berapa aja boleh gitu guys. Oke guys, thanks for watching this video. Aku bakal janji akan buat video dimana aku udah turun banyak banget supaya kalian bisa merasa wow gitu. Dan jangan lupa like videonya, komen kalian mau video apa lagi, dan jangan lupa untuk share video ini, siapa tahu banyak yang butuh video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you on my next video. Bye bye.